Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo, hai sobat kelas. Nah, guys, kita udah sekarang ketemu lagi nih di acara Kartini SMAN 112 Jakarta. Oke, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Pastinya sehat dong. Hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama partner aku. Nah, Najwa, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah pastinya sehat dong. Kalau Hana sendiri gimana nih kabarnya? Kabar aku juga pastinya sehat banget dong. Oh ya, tak kenal maka kata saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Gloriana. Dan aku Najwa Hasanah. Kami di sini akan menemani teman-teman semua sampai akhir acara nanti. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita, aku mau mengundang teman-teman semua nih untuk yang bisa on-cam supaya on-cam dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia supaya lebih seru ya interaksinya. Betul banget. Sebelum kita memulai acara, kami berdua ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah bagi teman-teman semua yang menjalankannya. Semangat buat teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Hari ini Hana tahu nggak sih kita mau ngapain? Hari ini kita mau ngapain ya? Aku kurang tahu deh. Coba kamu yang jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan merayakan acara Kartini yang bertepatan pada tanggal 21 April tahun 2022. Wah, iya tuh, benar banget. Hana sendiri tahu nggak sih tema apa yang akan kita bawain di acara Kartini kita tahun ini? Tema yang akan kita bawain di acara Kartini tahun ini adalah Nirmala, nilai, rana, maknai, lakon wanita. Apa sih arti tema kita tahun ini? Artinya, nilai perjuangan mewarnai lakon wanita. Kenapa sih kita mengambil tema ini? Tema ini kita ambil sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan keberanian wanita dalam memperjuangkan haknya. Gimana nih Hana? Bagus banget kan arti dari temanya? Bagus banget dong pastinya. Oh ya Najwa, kita kan lagi ngobrol-ngobrol tentang temanya nih. Sekarang aku mau nanya dong ke Najwa. Najwa tuh bangga nggak sih menjadi seorang perempuan? Oh pasti bangga dong karena aku terlahir sebagai perempuan, terlebih lagi menjadi perempuan Indonesia. Wah, keren banget. Nah nih, teman-teman perempuan yang ada di rumah juga harus bangga menjadi seorang perempuan. Karena menjadi seorang perempuan itu adalah hak yang istimewa. Benar banget tuh. Nah, oke nih. Ini pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya buat kita lanjutin acara kita nih. Langsung aja. Oke, langsung aja. Kita mulai ke acara yang pertama. Acara yang pertama adalah kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Kartini SMAN 112 tahun 2022. Untuk Ajrina Zahira, kami persilahkan. Terima kasih Hana dan Najwa atas kesempatannya. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri 112 Jakarta. Yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 112 Jakarta. Yang terhormat, Pembina OSIS SMA Negeri 112 Jakarta. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru dan seluruh staf SMA Negeri 112 Jakarta. Dan tak lupa juga seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat melaksanakan webinar dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya Ajrina Zahira selaku Ketua Pelaksana acara Hari Kartini 2022 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak sekolah dan hadirin sekalian yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam acara Kartini tahun ini. Saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ajrina Zahira selaku Ketua Pelaksana acara Kartini tahun 2022. Selanjutnya marilah kita saksikan kata sambutan dari Ketua OSIS SMAN 112 Jakarta. Kepada Kak Maulana Muhammad Akbar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 112 Jakarta, Bapak Dr. Andes Muklis, yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA 112 Jakarta, Bapak Eko Sukmaji, yang saya hormati Pembina OSIS SMA 112, Ibu Corneli Zahar, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SMA Negeri 111 Jakarta. Dan juga seluruh teman-teman yang saya banggakan,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita masih bisa mengadakan dan juga berkumpul dalam acara Hari Kartini 2022 secara virtual ini. Seperti yang kita tahu, Hari Kartini adalah hari kelahiran pahlawan kemerdekaan nasional, Raden Ayu Kartini atau RA Kartini, yang mana diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia setiap tanggal 21 April sejak tahun 1964 sampai sekarang. Dan Hari Kartini tahun 2022 ini disertai dengan tema Nirmala, yang mana pada hari ini akan diselenggarakan webinar bersama gestar kita, Fania Winola. Semoga para peserta webinar semua dapat menikmati dan mendapat manfaat dari webinar ini hingga akhir tanpa ada kendala apapun. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Fania Winola yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir dalam webinar sore ini, dan juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk berbincang bersama Fania Winola. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Maulana Akbar atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang terakhir. Nah, kata sambutan kita yang terakhir ini akan kita dengarkan dari Wakil Kepala Sekolah SMA N 112 Jakarta bidang kesiswaan. Untuk yang terhormat Bapak Dr. Andes Eko Sukmaji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk hadir dalam kesempatan atau acara hari ini, berbicara yang berkenan untuk mengisi acara ini, para panitia dan anak-anakku yang hadir dalam webinar ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam webinar ini. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan bisa menjalani sampai nanti akhir dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan peringatan Hari Besar Kartini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh siswa-siswi kita, terutama pengurus OSIS dan MPK. Dan kebetulan pada hari ini memperingati ya Hari Kartini, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum perempuan, bisa meneladani semangat RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan atau hak wanita. Tentunya kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh OSIS dengan secara offline ya. Tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk offline, maka kegiatan dilaksanakan dengan online. Kalau nggak salah sudah 2 kali ini perayaan RA Kartini secara online. Kita berharap mudah-mudahan di tahun depan kegiatan atau peringatan Hari Kartini ini bisa berjalan dengan tatap muka atau offline, sehingga lebih mengena lagi ya terhadap kita yang memperingati dan bisa menyemangati perjuangan RA Kartini ya dalam hal perjuangan emansipasi wanita. Saya harap kegiatan ini bermanfaat ya untuk kita semua yang mengikuti, dan berharap juga dari yang mengikuti ini bisa menteladani semangat Raden Ajeng Kartini dalam hal memperjuangkan hak-hak ya, atau bisa mengaplikasikan emansipasi wanita dalam era kini ya, kekinian. Artinya sekarang ini tidak ada lagi batasan-batasan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan hak-haknya. Sama saja, tidak ada perbedaan gender, yang tentunya ini harus patut disyukuri oleh kita semua bahwa perjuangan RA Kartini ini bisa membuahkan hasil yang baik ya di era sekarang. Mudah-mudahan peserta webinar bisa mengikuti sampai akhir nanti dan bisa mendapatkan yang
ilmu yang bermanfaat dari kegiatan webinar ini. Mungkin itu saja dari saya mewakili sekolah SMA 112 Jakarta dalam rangka kegiatan webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Eko Sukmahaji, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 112 Jakarta. Sebelum kita memulai acaranya lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran acaranya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Wah, Najwa, kita kan tadi udah ada pembukaan ya. Terus kita juga sudah mendengarkan kata-kata sambutan dari Ketua Pelaksana kita, terus dari Ketua OSIS, dan juga dari yang terhormat Bapak Eko Sukmaji. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja kali ya mulai ke acaranya. Langsung aja. Nah, jadi pasti teman-teman semua kira kita hari ini cuma ngobrol-ngobrol doang kan untuk Evan. Padahal hari ini kita juga bakal berbagi wawasan dan inspirasi tentunya untuk teman-teman semua. Karena apa? Karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Benar banget tuh. Tamu kita yang hari ini adalah seorang pelajar, tapi bukan sembarang pelajar nih. Tamu kita yang hari ini adalah seorang podcaster, sosial media influencer yang biasanya nemenin kita ngegalau nih, Hana. Waduh, multi talented dan keren banget ya perempuan yang satu ini. Kalau kayak gitu langsung aja kita sambut ya. Langsung aja. Langsung aja kita sambut Fania Winola. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Fania Winola. Kalian bisa panggil aku Fania. Halo Fania, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Kalau Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah aku pastinya baik dong. Aku juga baik banget. Oh ya, sebelumnya kita yang mengucapkan terima kasih nih buat Fania yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih kembali, Kak. Udah mau ngajak aku ngobrol juga. Nah, Fania, tema kita hari ini kan Nirmala, nilai Rana maknai lakon wanita, yang artinya bentuk apresiasi kita pada keberanian wanita dalam menggapai haknya. Fania sendiri lihat nggak sih sama tema kita hari ini? Relate banget sih, karena di sekolahku SMP itu mendapatkan hak perempuan dan laki-laki itu cukup susah. Karena waktu itu, aku cerita dikit mungkin ya sebelum mulai, waktu pengibaran bendera, kelasku itu mau mengeluarkan pemimpin barisan perempuan. Cuman ditolak oleh oleh beliau seorang guru. Kita ditolak karena ngomongnya pemimpin kok perempuan, dan di situ aku dan teman-teman juga bingung. Emangnya ada perbedaankah jika pemimpin ini perempuan, padahal ini cuma pemimpin barisan. Akhirnya mulai saat itu teman-teman satu sekolah juga akhirnya mau memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan. Wah, ini Fania aja relate ya sama tema kita hari ini. Pastinya teman-teman yang ada di rumah juga relate banget dong sama tema kita hari ini. Bukan cuma Fania, aku dan Najwa nih. Bener banget tuh. Karena kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih sama Fania, langsung aja nih kita dengerin pemaparan materi. Untuk Fania kami persilahkan. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Apakah layar sudah terlihat? Ya, sudah Fania. Baik, akan aku mulai. Jadi, aku membuat judul PowerPoint ini adalah Kemerdekaan Wanita. Kenapa kemerdekaan wanita? Karena sekarang, aku lanjut dulu, kalian tahu nggak isu-isu perempuan terkini yang lagi ramai? Aku kasih contoh. Ini ada gambar yang mungkin banyak dari teman-teman juga pasti tahu karena berlangsungnya demo ini cukup banyak, yaitu amankan RUU TPKS. Kenapa hal itu aku cantumkan? Karena RUU ini udah berjalan lama, diusulkan oleh Komnas Perempuan, tetapi oleh DPR baru disahkan itu baru-baru aja, sedangkan kita ini sudah ingin mendapatkan hak kami sebagai perempuan itu dari lama, which juga
di Indonesia ini aku bisa bilang jujur aja, memang di sini hak perempuan tuh belum tersuarakan secara lebar. Apalagi teman-teman di sekolah. Aku ngasih contoh dikit ya. Kemarin aku dengerin Bunda lagi berdiskusi bersama teman-teman kuliahnya. Dan salah satu bilang, jika terdapat, maaf jika ini sedikit sensitif, tapi jika terdapat seorang siswi yang bisa dibilang melakukan berhubungan yang secara bebas, yang dikenakan hukuman, yang dikenakan sanksi hanya perempuannya aja. Yang dikeluarkan dari sekolah hanya perempuannya aja. Dan di situ bundaku juga agak bingung, tapi ya mungkin memang dari awal tanda tangan surat, jika sebuah siswi terjadi kehamilan, akan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi bundaku juga bertanya, kalau misal perempuannya ini, maaf jika agak sensitif, diperkosa oleh orang lain, apakah juga dikeluarkan? Karena nggak adil juga kan. Dan terdapat seseorang yang bilang tetap dikeluarkan, karena kan pada dasarnya mereka udah hamil. Tapi menurutku itu nggak adil banget buat perempuan kita kayak gini, karena kita tidak ingin melakukan hal tersebut, kenapa kita yang dikeluarkan, kenapa kita yang menanggung bebannya. Penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya adalah hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran, dan hak atas pelayanan aborsi yang aman, serta masalah perempuan dalam pemerintah. Ini mungkin agak sensitif ya, cuman lebih baik untuk mengetahui sekarang daripada kita nggak tahu sama sekali bahwa hal ini itu beneran terjadi di dunia nyata di Indonesia. Karena masih awam banget di seumuran kita untuk mengetahui bahwa hak perempuan ini banyak loh yang nggak diadilkan oleh negara. Aku kasih contoh seorang pejuang wanita. Pasti kita semua tahu lah beliau siapa, itu R.A. Kartini. Beliau adalah memperjuangkan kesetaraan gender karena saat itu keberadaan kaum Hawa seringkali tidak dihargai. Wanita hanya diperbolehkan untuk mengerjakan urusan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Perjuangan dari R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi para wanita di Indonesia. Contohnya sekarang kita semua para wanita, para kaum Hawa, itu bisa sekolah, bisa melanjutkan hingga kuliah mungkin. Dan kita juga bisa sekarang untuk bekerja, walaupun di Indonesia memang upah wanita masih terkadang di bawah lelaki, tapi kita masih dapat melakukan hal selain mengurus urusan dapur dan mengurus anak. Karena beliau. Kalau kita lihat beliau pasti sangat keren. Kita juga ingin untuk memperjuangkan hak wanita. Mau laki, mau perempuan, itu bisa semuanya untuk memperjuangkan hak wanita. Cuman, kita kadang-kadang itu bingungkan, gimana sih cara memperjuangkan hak wanita? Harus ke pemerintahan dulu nggak sih? Harus ke sana-sini, harus ngurus undang-undang nggak sih? Enggak. Sesimpel ini kalian untuk memperjuangkan hak wanita, yaitu pertama, menghargai sesama wanita atau menghargai wanita lain. Banyak terjadi di Indonesia ketika kita memperjuangkan hak kita itu merendahkan orang lain. Misal kita memperjuangkan, misal ada si A sedang memperjuangkan hak dia sebagai wanita, tetapi dia menjatuhkan si B. Dan itu kan berarti sama aja kalau kita itu ingin derajat kita naik, tapi kita menurunkan derajat kita sendiri. Terus kedua adalah berani berbicara. Karena banyak banget yang masih, bukannya aku kayak ngomong, kayak gini, banyak yang nggak berani nih, ya gara-gara kita nggak berani, nggak gitu. Memang sedikit susah, memang masih banyak oknum yang menolak soal hal ini, tapi kita harus berani untuk berbicara kepada khalayak di Indonesia, terutama, agar menyuarakan hak kita sendiri. Dan yang terakhir adalah menambah kemampuan. Ini banyak yang terjadi. Aku diceritain bunda aku, kalau perempuan di Indonesia itu banyak menyuarakan hak mereka. Mereka ingin hak mereka adil di Indonesia. Tetapi mereka melakukan hal tersebut tanpa
menambah sebuah value di dirinya sendiri. Jadi ketika kita ingin hak kita, ketika kita ingin derajat kita untuk naik, kita juga harus menambah kemampuan kita. Masa kita meminta hak tanpa menunjukkan kemampuan kita? Kita menyuarakan hak kita bukan meminta, tapi kita membuktikan bahwa kita itu berhak untuk mendapatkan hak kita yang sesungguhnya. Contoh kecil, kita bisa berani menjadi ketua OSIS. Itu contoh kecil banget, tetapi kita udah bisa berani berbicara dan bisa menambah kemampuan bahwa ya perempuan ini juga bisa loh untuk menjadi pemimpin. Perempuan ini bisa juga loh untuk mengatur satu organisasi, untuk mengatur teman-teman kita, untuk membantu agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan itu sih yang paling umum, yang paling dilupakan oleh orang-orang, tetapi paling penting untuk menyuarakan hak perempuan. That's it dari PPT aku. Mungkin kita bisa lebih ngobrol, lebih banyak lagi, karena aku juga lebih suka berdiskusi dengan kalian. Dan thank you for listening semua. Wah, terima kasih banyak nih Fania untuk materi yang tadi disampaikan. Betul banget ya Najwa, kita semua harus bisa memperjuangkan kemerdekaan wanita. Benar banget, apalagi RUU TPKS yang sangat dibutuhkan wanita telah disahkan DPR beberapa minggu yang lalu. Nah iya, benar banget tuh. Nah, sekarang nih kita mau diskusi-diskusi singkat sama Fania. Aku ada sedikit pertanyaan nih buat Fania. Jadi, kita ini kan sekarang udah ada di era modern. Nah, ada nih sebutan yang namanya Kartini modern, di mana Kartini modern itu adalah perempuan-perempuan yang sudah memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita. Nah, Fania sendiri relate gak sih? Kayak kamu tuh udah merasa belum sih kamu tuh pantas untuk disebut sebagai Kartini modern yang bisa mengekspresikan dirinya ini? Oke, aku izin menjawab ya, Kak. Menurut aku, menjadi Kartini modern ini, kita semua udah menjadi Kartini modern. Kita semua ini sudah berani untuk menunjukkan diri kita ini siapa. Sekecil kita itu berani melawan seseorang di sosial media yang mungkin mengirimkan sebuah komentar negatif, itu tuh sudah bagus banget. Sudah berani untuk menunjukkan bahwa kita ini memiliki kemampuan juga, kita ini juga berhak untuk dihargai, kita ini juga manusia biasa. Oke, terima kasih Fania untuk jawabannya. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman semua dan juga Fania atas ketidaknyamanannya karena kita sempat keluar sebentar lagi ya. Tapi ini tidak menghalangi semangat kita buat lanjut dong, Najwa pastinya. Benar banget tuh. Dan aku juga ingin tanya nih sama Fania. Dari Fania sendiri ada nggak sih pesan moral yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah, khususnya para perempuan? Kalau dari aku sendiri, jangan takut untuk menyuarakan hak kalian sendiri. Karena kita semua sebagai perempuan adalah sama. Kita semua juga ingin hak kita untuk disuarakan. Dan jangan pernah takut untuk bilang tidak ke seseorang. Karena masih banyak banget perempuan yang takut untuk mengatakan tidak. Jadi, it doesn't matter kalian perempuan, kalian laki, kalian boleh menyuarakan hak perempuan ini. Wah, keren banget ya Najwa. Keren banget tuh jawaban dari Fania sendiri. Nah, ini wajib banget nih diingat sama teman-teman yang ada di rumah, terkhususnya wanita. Karena apa? Karena ini memang adalah hal yang penting banget ya Najwa untuk selalu diingat. Bener banget tuh. Nah, Najwa, kita kan tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan dari kita untuk Fania. Sekarang waktunya apa nih? Waktunya kita masuk ke sesi tanya-jawab bersama Fania. Nah, buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan kepada Fania, bisa saja langsung mengajukan pertanyaan melalui raise hand ataupun chat Zoom. Oke, teman-teman, ditunggu ya pertanyaannya buat Fania.
Oke, sekali lagi kita ingatkan untuk teman-teman semua, bagi yang memiliki pertanyaan nih, boleh langsung raise hand dan mengutarakan pertanyaannya ya melalui on mic, atau bisa juga langsung chat di kolom chat Zoom kita. Wah, Fania, udah ada satu pertanyaan nih dari Kak Aisyah Salbila. Oke, boleh Kak, langsung kita mulai ke pertanyaannya. Halo Fania, aku izin bertanya nih. Kan untuk kita wanita biasanya tuh masih dihadapi dengan adanya standarisasi ganda atau double standard yang kita terima nih sehari-hari. Dan itu kan banyak banget pasti, dan hal-hal umum biasanya terjadi sama kita. Dan dari Fania sendiri itu pernah nggak sih ngerasain perlakuan double standard ini? Dan bagaimana sih Fania menyikapi perilaku ini gitu? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Aku izin menjawab ya. Untuk soal double standard, umumnya di kotaku, itu sangat sering banget terjadi hal tersebut. Dan aku ingin semuanya itu di-treat secara sama. Jadi ketika aku terkena double standard, ketika aku di-treat secara berbeda, aku menolak. Entah itu aku di-treat lebih baik atau lebih buruk, aku menolak. Karena aku rasa itu nggak adil buat semuanya. Aku ingin kita semua itu di-treat secara sama, walaupun mungkin kadang-kadang kayak ada orang bilang, kan derajat kita beda, lalala, tapi kita semua pada akhirnya masih manusia. Apalagi sesama perempuan. Kita ini semuanya sama-sama perempuan, kita sama-sama memiliki hak yang sama, yang harus kita suarakan bersama. Jadi jangan, kalau aku sih, berani untuk bilang tidak, balik lagi. Aku berani untuk bilang tidak ketika aku di-treat secara berbeda. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih atas jawabannya Fania. Baik, terima kasih kepada Fania. Jawabannya keren banget kan, Hana? Jawabannya keren banget. Ini pasti teman-teman di rumah juga puas nih sama jawaban yang dari Fania tadi. Oke, kalau kayak gitu langsung aja nih kita ke pertanyaan yang kedua. Buat teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi nih kita ingatkan untuk apa, Najwa? Untuk raise hand ataupun langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Wah, ini udah ada pertanyaan yang kedua nih. Silakan untuk Kak Erik Johan menanyakan pertanyaannya. Halo Fania, aku mau nanya nih, kan ada beberapa perempuan di kampung gitu kan, yang sulit untuk berkarya. Ditambah lagi kayak ada hambatan tradisi gitu loh, kayak misalkan dia tuh nggak boleh tuh bersekolah gitu. Nah, pertanyaan aku, bagaimana sih cara si perempuan itu bisa tetap berkarya dan berkontribusi walaupun dia menghadapi hambatan situasi tersebut? Oke, terima kasih Kak. Aku izin jawab ya. Sebelumnya aku juga cerita, aku memiliki pengalaman belajar bersama Kemen PPPA, yaitu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan di situ aku juga belajar banyak bahwa di Jawa Timur ini masih banyak, kan di daerahku maksudnya itu banyak perempuan yang udah menikah di umur 15 dan tidak melanjutkan karirnya. Di situ aku juga bingung gimana solusinya, apalagi pandemi. Tetapi di organisasi saat itu, aku belajar bahwa terkadang itu juga faktor ekonomi. Tetapi kita harus berani, kita yang mengetahui bahwa mereka sedang merasakan hal tersebut, kita harus berani juga untuk melawan. Maksudnya bukan melawan secara kasar, kayak dikit-dikit apa nyolot lah istilahnya, tapi kita ini menyuarakan, membuktikan bahwa mereka itu bisa dan mereka itu berhak untuk belajar. Misal nih, contoh, waktu itu aku mau melaksanakan belajar bersama perempuan dan anak-anak yang sudah menikah di usia awal. Dan di situ mengajari mereka itu, apa ya, it's such a sad thing bahwa mereka itu sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik, tetapi karena balik lagi karena tradisi, karena ekonomi juga itu agak susah. Tetapi kita harus berani untuk menyuarakan ke misalnya keluarga mereka, contoh kecilnya bahwa mereka ini berhak untuk sekolah dan mereka pasti mampu untuk sekolah. Karena kita semua sebagai perempuan wajib untuk
belajar. Menurutku kita itu wajib untuk belajar, bukan untuk menjadi pintar, tapi untuk mendapatkan pola pikir yang berbeda. Karena ketika kita sekolah, kita pasti mendapatkan pola pikir yang lebih baik. Aku harap itu menjawab. Wah, gimana nih? Udah puas banget ya sama jawaban dari Fania tadi. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ke selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan kepada Fania, bisa saja langsung raise hand atau melalui kolom chat. Oke, untuk Namira bisa saja langsung unmute. Oke, sebelumnya mohon maaf ya untuk tidak membuka kamera karena saya habis kecelakaan sehabis pulang sekolah tadi. Karena saya antusias banget nih sama Fania nih, saya memiliki pertanyaan yang benar-benar saya kepengen tanya. Menurut Fania sendiri, setuju nggak kalau basic skills itu bukan hanya ditanamkan kepada perempuan? Seperti contohnya menyapu, mengepel, menyuci piring, atau hal-hal yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Karena kodratnya perempuan pada dasarnya yaitu hanya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jadi menurut Fania setuju atau tidak bahwasanya laki-laki maupun perempuan itu harus bisa melakukan pekerjaan tersebut dalam rumah tangga maupun dimanapun berada karena itu yang dinamakan dengan kerjasama dan basic skill. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelumnya cepat sembuh ya untuk Kak Namira. Aku izin menjawab juga. Aku setuju banget. Aku selalu ngomong ke orang-orang, ke teman-temanku, ketika mereka merendahkan aku sebagai perempuan karena masih banyak banget dan aku juga tahu bahwa emosi mereka belum terkendali dengan baik, aku selalu bilang, aku sebagai perempuan hanya memiliki kodrat yaitu melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Dan di keluargaku, contoh kecil nih, di keluargaku kita tuh sangat demokratis, di mana saat kita melakukan pekerjaan rumah kita tuh pasti berbagi. Karena menurut kita ini sama-sama manusia. Papa aku biasanya yang ngepel, mama aku biasanya yang nyapu, aku biasanya yang cuci piring. Sekecil hal itu. Dan aku sangat-sangat bersyukur bahwa papa aku juga mengetahui bahwa hak perempuan ini belum tersuarakan dengan baik dan keluarga aku bisa dibilang adalah pejuang feminis karena bundaku adalah pejuang feminis yang cukup bisa dibilang cukup ingin berjuang sangat lebih bahwa kita ini membutuhkan hak kita. Dan aku sangat setuju banget bahwa semua harus memiliki basic skill untuk masak, semua harus memiliki basic skill untuk nyapu. Dan bundaku juga pernah bilang, kalau misalnya aku punya adik dan adiknya laki-laki, mau nggak mau dia juga harus bisa masak, minimal masak telur, masak nasi lah, bisa nyalain kompor, dan nyapu dan ngepel. Agar dia itu juga bisa mempunyai basic skill dan dia bisa menghargai perempuan lain. Seperti itu. Terima kasih Kak Namira. Wah, terima kasih banyak nih untuk Namira dan juga Fania yang sudah saling memberikan pertanyaan dan jawaban yang menarik banget ya untuk didengarkan sama teman-teman yang ada di rumah. Betul banget tuh teman-teman. Semua wanita itu wajib memiliki basic skill, tapi bukan cuma wanita doang, sama semua orang itu wajib memilikinya. Benar banget tuh. Nah, Fania, kita masih ada satu pertanyaan terakhir nih buat kamu. Di Alia Lutfia, aku bacain ya. Halo Fania, aku mau izin bertanya. Kita sebagai perempuan itu harus mempunyai value. Menurut kamu, value apa saja yang harus dimiliki oleh para perempuan? Nah, silakan dijawab, Fania. Aku izin menjawab ya. Menurut aku, value apa yang kita harus punya adalah value apa aja yang baik, yang positif, yang bisa membuktikan bahwa kita ini berhak untuk mendapatkan hak kita. Value terkecil, manner. Kita harus selalu sopan, karena sopan itu bisa mewujudkan kita menghargai sesama orang lain, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih positif. Itu value terkecil, yaitu manner. Menurut aku nggak ada value spesifik yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk mereka agar mereka mendapatkan hak mereka, tapi tentunya mereka membutuhkan sebuah value. Tapi value itu apa aja? Tapi yang paling penting adalah value manner, value sikap kalian.
Wah, keren banget nih jawaban dari Fania. Bener banget nggak sih, Hana? Ya, bener banget. Basic value-nya perempuan itu ya harus punya manner kan. Ya, bener banget itu. Nah, gak terasa banget nih kita udah menyelesaikan sesi tanya jawab kita sama Fania. Bener banget tuh. Nah, tapi teman-teman semua jangan kecewa dulu, karena kita masih ada kuis berhadiah buat teman-teman semua. Nah, coba kamu jelasin sedikit nih, kita ada apa selanjutnya? Sebelum kita masuk ke kuis, kita ada games dulu nih buat teman-teman di rumah. Jadi, gamesnya ini adalah menebak tokoh wanita. Bisa kamu jelasin nggak gimana cara gamesnya? Oke, Najwa, aku izin jelasin ya tentang gamenya. Jadi gamenya ini, aku dan Najwa bakalan kasih kalian 3 clue. Nah, 3 clue ini menggambarkan seorang tokoh wanita. Dan yang pastinya teman-teman semua ini bisa jawab dong ya yang ada di rumah. Nah, untuk itu kita mulai aja kali ya? Langsung aja nih, kita masuk ke clue yang pertama. Tokoh wanita ini adalah seorang atlet dari Indonesia. Wah, udah mulai kepikiran ya nih? Bener banget. Oke, kalau gitu langsung nih ke clue kedua supaya teman-teman semua makin kebayang siapa sih emangnya tokoh wanita yang kita maksud. Nah, tokoh wanita yang kedua, atlet ini lahirnya di Jakarta. Wah, teman-teman pasti udah kepikiran nih atlet siapa aja yang lahir di Jakarta. Ya, betul banget. Langsung aja ya kita ke clue yang terakhir, yaitu atlet ini pernah memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo tahun 2020 cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Nah, itu tadi clue-nya udah kita sebutin. Nah, nih, Fania jangan dijawab pertanyaannya, tapi kamu udah kebayang belum ini siapa? Tuh, Fania sendiri aja udah kebayang. Teman-teman di rumah juga pasti ada dong yang udah kebayang siapa sih tokoh yang kita maksud. Nah, langsung aja nih, buat yang tahu jawabannya, boleh raise hand dan juga nanti akan mengutarakan jawabannya melalui on mic atau kolom chat Zoom. Ya, jadi ditunggu ya teman-teman untuk jawabannya. Wah, ini udah ada yang raise hand nih. Dipersilahkan Kak Jiva untuk mengutarakan jawabannya. Oke, makasih Hana sama Najwa. Oke, Fania, aku izin tanya ya. RUU TPKS itu kan udah beberapa kali diajukan, jadi kayak udah lama dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi RUU TPKS ini kan sempat ditolak beberapa kali oleh pemerintah, dan akhirnya baru disahkan sekarang. Aku mau tahu nih, tanggapan Fania tentang penolakan RUU TPKS waktu itu oleh pemerintah gimana? Sedangkan kan kita tahu kalau RUU TPKS itu kan penting banget untuk wanita. Baik, aku izin menjawab ya sebelumnya, moderator. Kalau menurut aku sendiri, aku paham betapa beratnya untuk menerima, untuk mengesahkan RUU TPKS. Karena terkadang memang aku juga waktu itu sempat sempat berdiskusi dengan keluarga. Kenapa RUU TPKS ini cukup lama untuk diterima oleh negara untuk disahkan? Karena terkadang kasus pemerkosaan, maaf agak sensitif, tapi kasus pemerkosaan dan lain-lain, kadang itu buktinya kurang kuat. Karena kadang itu banyak yang bilang, aduh aku kena pelecehan, tapi mereka tidak memiliki bukti yang konkret. Jadi pasti pemerintah juga memikirkan hal negatif yang akan terjadi dari RUU TPKS, walaupun kita sebagai perempuan membutuhkan undang-undang tersebut. Tetapi alhamdulillah pada akhirnya disahkan dengan insya Allah semuanya memberikan bukti yang konkret, semuanya jujur dengan hal tersebut. Dan itu sih tanggapanku, menurutku itu pasti susah banget untuk diterima, apalagi semua ini terjadi begitu lama. Pasti mereka menerima sangat susah dan mereka merevisi sangat banyak, bahkan awalnya namanya bukan RUU TPKS, awalnya namanya RUU PKS aja. Jadi pendapatku seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Fania atas jawabannya. Wah, terima kasih nih Fania atas jawabannya. Ternyata teman-teman dari rumah masih ada pertanyaan lagi ya. Iya, bener banget. Ini Najwa, langsung aja. Udah ada yang jawab loh tadi dari clue yang udah kita kasih nih, ada 3 clue tadi. Wah, gimana nih dari jawaban di sini? Benar nggak sih, Hana? Wah, benar nggak ya, Najwa? Langsung aja. Langsung aja ya. Selamat kalian semua, benar. Ya.
Tapi jangan senang dulu karena kita baru akan memulai kuis yang sebenarnya nih. Iya, betul banget nih teman-teman. Oke, langsung aja ya kita ke kuis yang sebenarnya. Nah, kuis yang sebenarnya ini ada 2 orang yang akan memenangkan hadiah dari panitia nih tentunya, buat yang bisa menjawab. Benar banget. Langsung aja kali ya aku bacain Langsung pertanyaannya. aja. Jadi, apa tema acara Kartini SMAN 112 Jakarta tahun 2022? Nah, ini buat yang tahu boleh langsung raise hand dan juga mengucapkan ya apa jawabannya atau bisa juga melalui kolom chat yang ada di Zoom. Karena tadi di awal kita udah bahas tema ya. Iya, kita udah bahas-bahas sama Fania juga tadi kita udah bahas dan kita semua katanya relate kan sama tema ini. Wah, ini udah ada yang jawab nih. Ini karena yang jawab ada 2, mungkin kita bisa tanya lagi ya, kepanjangannya Nirmala itu apa? Benar banget tuh. Coba, ada yang tahu nggak apa sih kepanjangan dari Nirmala? Wah, ternyata udah ada jawabannya nih. Gimana nih, Hana? Nih, bener nggak ya? Langsung aja, Hana. Oke, langsung aja. Selamat, jawaban kamu benar. Untuk hadiah nanti akan langsung dihubungkan melalui panitia ya. Langsung aja nih kita pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini pasti teman-teman semua udah pada dengerin baik-baik dong ya, karena ini pertanyaan terakhir yang berhadiah dari kita. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa pesan moral dari Fania untuk seluruh wanita di Indonesia? Nah, gimana tuh Najwa? Yang udah dengerin talk show tadi pastinya tahu dong, dan bisa aja langsung dijawab nih melalui raise hand ataupun kolom chat Zoom. Oke, teman-teman dipersilakan nih buat yang udah tahu jawabannya boleh raise hand atau juga bisa chat Zoom. Atau mungkin Fania mau kasih clue sedikit kali ya sama pesan moral yang tadi udah Fania kasih. Kasih clue sedikit kalau kalian semua bisa melakukan hal ini. Tuh, udah ada clue-nya kan dari Fania. Ini udah semakin jelas nih jawabannya kemana. Jadi teman-teman langsung aja nih yang tahu bisa langsung aja chat di kolom Zoom. Masih kita tunggu nih. Untuk teman-teman semua yang mengetahui pertanyaan dari Hana tadi, bisa saja langsung raise hand ataupun chat melalui kolom Zoom. Waduh, nih kayak teman-teman semua mungkin udah agak lupa kali ya sama yang tadi. Coba Fania, kita kasih clue tambahannya lagi sedikit. Kasih clue tambahannya adalah menyuarakan hak. Tuh, menyuarakan hak. Wah, ini udah ada yang jawab nih Najwa. Gimana nih Najwa? Bener nggak ya? Langsung aja deh Hana. Oke, langsung aja ya. Selamat, kamu benar. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia ya. Selamat buat kalian yang sudah mendapatkan hadiahnya nih. Nah, nggak terasa banget nih ya, kita dari tadi udah dengerin kata sambutan, udah pembukaan, udah ngobrol-ngobrol sama Fania, udah ada sesi tanya jawab juga nih sama Fania, dan yang pastinya ada kuis berhadiah buat teman-teman di rumah. Nah, bener banget tuh. Nah, mungkin dari Fania ada kesan-pesan yang mau disampaikan untuk acara kita hari ini sebelum penutupan? Kesan-pesannya, aku harap acara Nirmala ini sukses terus ke depannya, sekolahnya, OSIS-nya, semuanya. Aku harap semuanya sehat-sehat. Dan juga aku harap teman-teman setelah mendapatkan webinar ini dapat berani untuk menyuarakan hak kalian sebagai perempuan atau hak perempuan itu sendiri. Terima kasih, moderator. Wah, kita berterima kasih kembali juga nih sama Fania, ya kan Hana? Iya, betul. Kita berterima kasih banget untuk kedatangan Fania hari ini yang pastinya membagikan wawasan untuk teman-teman semua. Nah, Najwa nih, karena kita udah ada di ujung acara, tadi kan kita memulai acara kita dengan doa ya. Pastinya kita juga akan menutup acara kita ini dengan doa. Nah, saya mengundang teman-teman semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, nggak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama nih sama Fania, teman-teman di rumah juga. Nah, kita
akan ada foto bareng nih sama Fania. Jadi buat teman-teman langsung aja nih on cam. Nah, iya betul banget tuh teman-teman. Kapan lagi nih kita punya kesempatan buat foto bareng sama Fania kan? Jadi kita berdua ngundang teman-teman semua untuk on cam. Wah, ini udah banyak nih ya yang on cam buat foto sama Fania nih. Iya, kelihatannya udah pada cantik-cantik semua, ganteng-ganteng juga. Iya, bener banget tuh, Najwa. Oke ya, kalau gitu langsung aja nih kita foto bersama. Oke, teman-teman semua, boleh nih kita gaya dulu ya. Boleh gaya dulu, boleh siap-siap dulu. Oke, mari kita berfoto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada Fania dan juga teman-teman semua yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sekarang kita waktunya apa nih, Hana? Sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri. Benar banget, tapi sebelum kita pamit undur diri, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fania, seluruh panitia, dan juga teman-teman di rumah yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Ya, iya betul banget tuh. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya Najwa Hasanah dan saya Hana Gloriana. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi, Fania. Dadah, Fania. Dadah, teman-teman semua. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih panitia. Terima kasih, Fania.